236 lebih cantik dari foto. Amandamu tidak menanggapi untuk sementara waktu. Bibi Rikimo. Dia ragu untuk seketika, dia tiba-tiba teringat, bukankah Bibi Rikimo itu adalah ibu kandung Peter Si? Meskipun dia tidak pernah bertemu Bibi Rikimo, Rikimo juga tidak mengungkit tentang bibinya, tapi dilihat dari hubungan Rikimo dan Peter Si dua bersaudara, dapat dilihat bahwa hubungan dengan bibinya juga tidak buruk. Meskipun Rikimo hanya mengatakan kata itu dengan ringan, tapi Amandamu masih dapat mendengar nada bicaranya yang menjadi rendah. Bahkan jika hubungannya dengan Peter Si sudah hancur, dia tidak tahu bagaimana menghadapi bibinya sehingga dia mengalami pasang surut emosi yang begitu besar. Amandamu mengangkat kepalanya dan menatap Rikimo dan bertanya dengan pelan kepadanya, apakah ada yang salah dia kembali. Terakhir kali Amandamu tidak tahu apa yang dikatakan Omarmu kepada Rikimo. Rikimo menatapnya selama 2 detik, dia mengulurkan tangan membantunya merapikan poni di dahinya, ekspresi dan nada bicaranya sudah kembali normal, nada bicaranya datar, tidak masalah, mungkin besok kita akan pulang ke rumah keluarga besarmu sebentar. Meskipun Amandamu pernah mengatakan bahwa dia akan membantunya, tapi masalah ini terlalu rumit, dia tidak ingin Amanda memikirkan masalah ini. Ketika dia bersamanya, Rikimo berharap Amandamu bisa lebih santai dan bahagia. Amandamu tidak tahu apa-apa tentang kasus penculikan tahun itu, semakin lama waktu berlalu, Rikimo semakin tidak tega untuk memberitahunya terlalu banyak hal yang berkaitan dengan kasus penculikan tahun itu. Amandamu sudah melakukan persiapan untuk pulang ke rumah keluarga besarmu, dia mengangguk dengan patuh, baik. Ini membuat Rikimo sedikit terkejut. Namun, pagi hari berikutnya, ketika dia melihat Amandamu mengeluarkan koper yang sudah disiapkan, dia baru tahu bahwa Amandamu sudah melakukan persiapan untuk pulang ke rumah keluarga besarmu. Rikimo tidak bisa menahan tawanya dan mengembalikan kopernya, tidak perlu bawa koper, hanya pulang untuk makan saja. Ini sudah hampir tahun baru, seharusnya tahun ini kamu akan pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru kan? Amandamu melihat kopernya dan bermaksud untuk membawanya kembali. Rikimo memegang tangannya dengan cepat, sudah bertahun-tahun tidak pulang merayakan tahun baru di sana, tahun ini tidak pulang juga tidak apa-apa. Amandamu membuka mulutnya dan masih ingin mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh Rikimo, sudahlah, mari pergi, jangan memikirkan hal-hal yang membosankan ini. Pulang untuk merayakan tahun baru di rumah adalah hal yang membosankan. Mereka berdua pulang ke rumah keluarga besarmu. Di depan gerbang mereka tetap disambung oleh sekelompok pembantu dan pengawal, tapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan mereka pertama kali pulang. Amandamu sudah pernah melihat sebelumnya tapi kali ini dia tidak terlalu mempedulikannya. Tapi akhir-akhir ini jumlah pembantu dan pengawal di rumah juga bertambah, dia sudah menjadi sedikit terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Setelah dipikir-pikir, dia merasa Rikimo benar-benar sangat royal padanya. Orang-orang mengatakan bahwa rumah orang kaya sangat rumit, setidaknya sampai sejauh ini, dia masih belum merasa seperti itu. Yang paling penting adalah temperamen Rikimo jauh lebih baik, hampir semua tergantung pada Amanda. Tuan muda, istri tuan muda. Sepanjang jalan ada pembantu dan pengawal yang menyapa mereka dengan hormat. Sesampainya di aula, Amandamu masih belum melihat orang yang ada di dalam dan mendengar suara seorang wanita yang bersemangat. Riki. Amandamu melihat ke arah datangnya suara, dia melihat seorang wanita parubaya dengan mantel merah gelap berjalan ke arah mereka. Dia tidak terlalu banyak berdandan, dia tidak memakai perhiasan yang berlebihan dan orangnya terlihat sangat elegan. Dia berjalan menuju ke arah Rikimo dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Amandamu tahu bahwa wanita ini pasti bibi Rikimo, Graciamo. Bibi, Rikimo memanggilnya tanpa ekspresi, tapi dia dengan tenang memegang Amandamu untuk sedikit mundur dan menghindari tangan Graciamo. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Graciamo. Tangannya masih sedikit terangkat dan kaku seperti itu di udara. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Amandamu menoleh untuk melihat Rikimo, tetapi Rikimo tidak memandangnya, tetapi dia merangkul pundaknya dengan tenang dan menekannya sedikit untuk mengisyaratkan supaya dia tenang. Kita sudah 1 atau 2 tahun tidak bertemu. Wajah Graciamo sudah kembali normal, dia melihat Rikimo, sebelumnya aku mendengar Charles diam-diam pulang mencarimu dan sudah merepotkanmu. Rikimo mengangguk dengan datar, iya. Pria ini mengangguk. Kakak sepupu, kamu bahkan mengatakan bahwa aku sudah merepotkanmu, aku tidak menyusahkanmu. Suara Charles Mo tiba-tiba terdengar dari belakang. Setelah Amandamu mendengarnya,
dia sangat gembira dan menoleh. Dia melihat Charles Mo berjalan ke arah mereka dengan jaket bulu berwarna biru. Charles, dia sudah beberapa waktu tidak bertemu Charles Mo maka dia lumayan kangen kepadanya. Charles Mo tersenyum dan berjalan ke arahnya, Kak Amanda. Sepertinya kamu bertambah tinggi. Amanda Mu mengulurkan tangan dan membandingkan di kepalanya, dia merasa bahwa Charles Mo menjadi sedikit tinggi dari sebelumnya. Benarkan, aku juga merasa aku menjadi lebih tinggi, tapi kakakku. Charles Mo tiba-tiba berhenti bicara, nada bicaranya terdengar sedikit dipaksakan, mereka semua mengatakan bahwa aku tidak bertambah tinggi. Amanda Mu barusan juga mendengar dia mengatakan kata, kakakku. Sepertinya Charles Mo juga sudah tahu tentang masalah Peter Si dan Ricky Mo. Amanda Mu mengerti dan tersenyum, dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Charles Mo menggaruk kepalanya dan tampak seolah-olah tidak enak dan bertanya dengan penuh perhatian, aku dengar kamu sudah hamil. Dia memperhatikan Amanda Mu, tapi tidak terlihat seperti itu. Bodoh, sekarang dia masih kecil, 2 bulan lagi baru akan tumbuh besar. Amanda Mu tidak bisa menahan diri dan mengetuk kepalanya lagi. Ini Amanda kan? Terdengar suara Gracia Mo, Amanda Mu dan Charles Mo berbalik dan melihat ke arahnya. Amanda Mu baru sadar, ketika dia berbicara dengan Charles Mo tadi, Ricky Mo dan Gracia Mo sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Dia berbicara dengan Charles Mo tadi maka dia tidak terlalu dekat dengan Ricky Mo. Ricky Mo menariknya ke sisinya dan memperkenalkannya secara singkat, ini adalah istriku, Amanda Mu. Kemudian dia melihat ke arah Gracia Mo dan berkata kepada Amanda Mu, ini Bibi. Karena Ricky Mo sudah memperkenalkan Gracia Mo kepadanya maka Amanda Mu memanggilnya dengan patuh, Bibi, aku Amanda. Sangat cantik. Gracia Mo tersenyum dan memberikan perasaan yang sangat lembut. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan satu kalimat, lebih cantik dari foto. Amanda Mu terkejut, foto apa? Aku yang memotret dan mengirimkan kepada ibuku. Charles Mo berjalan ke arah Gracia Mo, dia mengulurkan tangan dan memegang bahu Gracia Mo, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa Kak Amanda yang asli jauh lebih cantik. Amanda Mu menyunggingkan sudut mulutnya dan tersenyum. Herman Mo tidak tahu kapan datang, jangan berdiri di sini, masuk dan duduk di dalam. Amanda Mu agak bingung, hubungan Ricky Mo dan Herman Mo tidak baik, apakah dia harus menyapa Herman Mo atau tidak? Ricky Mo tidak memberinya waktu untuk bingung, dia memeluknya dan berjalan masuk ke dalam, mari duduk di dalam. Begitu Amanda Mu duduk, Charles Mo mendekatinya dan duduk di sampingnya, dia bertanya banyak hal penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang mengungkit tentang Peter Si. Pada saat ini, Peter Si dan Clarissa Mo berjalan masuk dari luar bersama. 237 kacau berantakan. Sejak terakhir kali dia berkelahi dengan Emeline Kin di Villa Ricky Mo dan menderita kerugian, Clarissa Mo menjadi dendam dengan Amanda Mu, maka dia menjadi lebih membenci Amanda Mu. Raut mukanya juga tidak enak dilihat ketika dia melihat Amanda Mu, dia memalingkan mukanya dengan tidak sopan. Hubungan Peter Si dan Ricky Mo akhir-akhir ini menjadi panas karena masalah pemutusan kontrak. Tak satu pun dari 4 orang itu yang berinisiatif mempedulikan siapapun. Suasana di aula menjadi kaku dan membuat orang merasa gelisah. Amanda Mu merasa tidak nyaman, tetapi tidak terlihat ada yang tidak normal di sisi Ricky Mo, dia bahkan mengambil beberapa kacang macadamia besar di nampan buah di atas meja, mengupasnya dan memberikannya kepada Amanda Mu. Amanda Mu mengaguminya karena bisa setenang ini di saat seperti ini. Karena dia terlihat seperti biasa-biasa saja maka Amanda Mu juga merasa tenang. Lagi pula ini hanya berakting, semakin pandai berpura-pura maka akan menjadi pemenangnya. Lumayan renyah, kamu makan juga. Amanda Mu berkata sambil memasukkan kacang macadamia ke mulut Ricky Mo. Kacang macadamia itu sangat creamy, rasanya harum dan renyah dan itu adalah rasa yang disukai para wanita. Ricky Mo tidak suka rasa ini tapi dia tetap memakannya sambil mengerutkan keningnya. Ibu, Peter Si duduk di samping Gracia Mo, nada bicaranya penuh perhatian, kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya, aku akan pergi menjemputmu. Clarissa Mo juga duduk di sebelah Peter Si dan ikut berkata, iya, Bibi, kamu jarang pulang, kebetulan kakak ada di sini, kamu harus membiarkannya menjemputmu. Senyum di wajah Gracia Mo sangat datar, Peter sangat sibuk, lagi pula ada yang menjemputku, ini bukan masalah besar. 3 orang di sana tampak akrab tapi di sebelah Amanda Mu tampak sepi. Ricky Mo mengupas kacang macadamia dengan perlahan, Herman Mo duduk di depannya, dia juga tidak berbicara. Akhirnya sampai juga waktunya untuk makan.
Amandamu berpikir bahwa dia sudah bisa pulang setelah makan. Tapi tidak lama kemudian, Clarissamu menunjuk ke ponsel dan berteriak, "Kak Peter, seseorang memfitnahmu di internet." Hati Amandamu menegang, dia bukannya takut tentang masalah Peter sih, dia hanya khawatir jika nantinya akan melibatkan Ricky Mo lagi. Ricky Mo adalah pendiri media Sengding, seharusnya keluargamu juga tahu, tapi Peter sih tidak ikut campur dalam pemutusan kontrak. Mungkin para penatua keluargamu malas untuk mengurus masalah ini, tapi sekarang kedua belah pihak yang bersangkutan semuanya ada di sini. Peter sih bertindak sangat tenang, tidak perlu khawatir, kita bicarakan setelah makan, sekarang beberapa orang di internet suka berbicara omong kosong. Bukan, kamu sedang menjadi trending topik dan sangat banyak yang memperhatikannya dan mengatakan bahwa kamu pernah menyiksa mati seekor anak anjing di kru sebelumnya. Orang yang membocorkan berita itu adalah orang yang pernah bekerja bersamamu di kru. Clarissamu juga bekerja di stasiun TV yang melibatkan industri hiburan, maka dia tentu saja juga akan memperhatikan berita hiburan. Ini adalah omong kosong, bagaimana mungkin ada hal seperti ini, kamu orang yang begitu baik. Clarissamu sengaja berpura-pura berkata secara alami, nada bicaranya yang sengaja dibuat-buat untuk mencari muka tidak dapat disembunyikan. Amandamu meliriknya sebentar. Clarissamu sudah mengetahui bahwa terlalu sulit untuk menjilat Ricky Mo dan dia sengaja berpindah menjilat Peter sih. Amandamu mengulurkan jari dan mencolek pinggang Ricky Mo di bawah meja, dia ingin bertanya, apakah masalah Peter sih ini bersangkutan dengan dirinya. Dia selalu merasa bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Ricky Mo bukan sekadar membatalkan kontrak dengan Peter sih. Dia adalah orang yang pendendam, dia pasti akan memberi pelajaran kepada Peter sih. Dia hanya menusuk sekali, seluruh telapak tangannya dipegang oleh Ricky Mo. Amandamu mengangkat kepalanya, Ricky Mo menolehnya, dia mengambilkan makanan kepadanya seperti tidak terjadi apa-apa, makan banyakan, kita akan pulang setelah selesai makan. Amandamu memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya dan mengekspresikan keraguannya. Ricky Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjawab keraguannya. Kemudian, Ricky Mo mengangkat kepalanya dan melihat Peter sih. Mata mereka berdua bertemu di udara, tidak ada yang berinisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun, juga tidak ada ekspresi tambahan. Tapi orang lain merasakan suasana yang aneh. Peter sih menarik pandangan matanya terlebih dulu, dia tersenyum dan mengabaikannya, tentu saja tidak akan ada hal seperti ini, orang iseng yang mengatakan omong kosong itu, jangan dilihat lagi Clarissa, makanlah. Dia mengatakan seperti itu, Clarissamu buru-buru ikut berkata, iya. Clarissamu meletakkan ponselnya tapi mulutnya tidak bisa diam, dia bertanya penuh penasaran, kakak, mengapa kamu mau memutuskan kontrak dengan media Sengding? Aku merasa media Sengding tidak begitu baik memperlakukanmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di meja makan menjadi sangat aneh. Amandamu sedikit terkejut, Clarissamu bahkan tidak tahu bahwa Ricky Mo adalah bos media Sengding. Setelah memikirkannya, Amandamu merasa bahwa hal itu sangat wajar. Ricky Mo adalah orang yang bersikap dingin, dia memang tidak suka orang keluarga Mo, dia juga tidak ada hubungan khusus dengan Clarissa, jadi sangat wajar jika Clarissa tidak tahu bahwa Ricky Mo adalah bos media Sengding. Peter sih tidak tersenyum kali ini, dia menatap Clarissamu dengan raut wajah yang tidak terlalu enak dilihat. Clarissamu menjadi bingung, dia tidak tahu apa yang salah dari perkataannya. Graciamo yang dari tadi diam, mengambilkan makanannya ke mangkuk Clarissamu dan berkata dengan lembut, Clarissa, coba ini. Terima kasih Bibi. Clarissamu menatap Peter sih dengan hati-hati, dia tidak berbicara lagi dan terus makan. Akhirnya selesai makan juga, Amandamu berpikir dia sudah bisa pulang. Ricky, datang ke ruang kerjaku, ada yang ingin aku katakan kepadamu. Begitu kata-kata Herman mau keluar, Amandamu tahu bahwa dia tidak bisa pergi untuk beberapa saat. Amandamu menghela napas dan mendorong Ricky Mo, kamu pergi saja, aku akan menunggumu di sini. Ricky Mo tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menggandeng tangannya dan berjalan ke arah ruang kerja Herman Mo. Ayahmu mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu, buat apa kamu membawaku pergi? Amandamu berjuang untuk melepaskan tangannya. Nada bicara Ricky Mo sangat serius, baru selesai makan, aku akan membawamu berjalan sebentar untuk melancarkan pencernaan. Amandamu bergumam dengan suara yang pelan. Apakah alasannya bisa lebih masuk akal? Katakan sekali lagi, Ricky Mo berbalik melihatnya. Amandamu mengerutkan lehernya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berani berbicara.
Setelah tiba di ruang kerja Herman Mo, Ricky Mo mendorong pintunya dan membawa Amanda Mu masuk. Herman Mo melihat ada Amanda Mu di belakangnya, dia mengernyitkan keningnya, apakah Amanda tidak mengobrol bersama Clarissa dan yang lainnya. Maksud dari perkataan ini kira-kira seperti ini, aku dan putraku akan berbicara, buat apa kamu datang ke sini? Katakan saja jika ada sesuatu. Setelah Ricky Mo membawa Amanda Mu dan menyuruhnya duduk di sofa, dia baru mengangkat kepalanya ke arah Herman Mo. Raut muka Herman Mo menegang, tampak jelas dia marah dengan sikap Ricky Mo. Amanda Mu melirik Herman Mo kemudian melihat Ricky Mo, dia menemukan bahwa mereka berdua terlihat mirip ketika sedang marah. Aku pikir kamu bersedia mengambil alih perusahaan Mo karena kamu sudah sadar. Herman Mo berbicara dengan marah dengan ekspresi yang dingin. Amanda Mu mau tidak mau merapikan duduknya. Ricky Mo tersenyum, sepertinya aku perlu mengoreksinya, karena kakek aku baru kembali mengambil alih perusahaan Mo yang kacau berantakan. 238 menjatuhkannya. Herman Mo menjadi sangat marah, dia menatap Ricky Mo untuk beberapa saat sebelum mengucapkan dua kata, bagus sekali. Amanda Mu melihat dengan penuh cemas. Untung saja, Herman Mo sangat sehat, jika tidak cepat atau lambat dia akan jatuh sakit karena kesal dengan Ricky Mo. Oh! Ricky Mo tersenyum dingin, kamu sangat tahu bagaimana situasi perusahaanmu sekarang, sebagian besar kekuasaan berada di tangan sekelompok orang tua, berapa banyak rekening palsu yang dibuat oleh bagian keuangan. Apakah kamu tidak tahu dengan semua ini? Jika bukan karena situasi perusahaanmu yang berantakan, maka beberapa waktu yang lalu dia tidak perlu sering bekerja lembur. Herman Mo tahu apa yang dikatakan oleh Ricky Mo adalah kenyataan maka dia tidak membantahnya. Dia menghela napas dan bertanya kepada Ricky Mo, kita tidak akan membicarakan ini, kita bicarakan masalah Peter. Ricky Mo mengangkat alisnya dan sedikit menyipitkan matanya, dia menunggu Herman Mo menyelesaikan perkataannya. Kamu telah menjalankan sebuah perusahaan film dan televisi di luar, Peter Sik telah menjadi artis yang dikontrak oleh perusahaanmu selama ini kan? Akhir-akhir ini kalian meributkan masalah pembatalan kontrak, apakah ini usulmu? Orang luar mengatakan bahwa usul pembatalan kontrak itu disampaikan oleh Peter Sik, tapi Herman Mo tidak mudah dibodohi seperti orang-orang itu. Nada menyalahkan Herman Mo terdengar sedikit aneh. Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, apakah kamu mencoba mencari keadilan untuknya? Herman Mo tampaknya juga sadar ada yang salah dengan nada bicaranya, nada suaranya menjadi lebih lembut, aku dan bibimu adalah saudara kandung. Hubunganmu dan Peter sangat baik sejak kecil, banyak orang dari keluarga Mo yang mengincar posisimu. Kamu juga tahu, kamu dan Peter sangat akrab sejak kecil, hubungan kalian berdua harus baik sehingga di masa depan kalian dapat saling menjaga satu sama lain. Jika mau menjaganya, maka kamu yang jaga sendiri saja. Ricky Mo merasa membosankan dan berdiri, aku tidak akan mengurusi masalahmu dan kamu juga jangan mengurusi masalahku. Setelah selesai bicara, dia berbalik ke arah Amanda Mu dan mengulurkan tangannya, Amanda Mu, ayo kita pulang. Pandangan matanya tidak sedingin ketika dia berbicara kepada Herman Mo tadi, matanya yang tampan terlihat lembut, sangat menyentuh dan hangat. Amanda Mu meletakkan tangan di tangannya, iya. Mereka berdua berjalan keluar sambil bergandengan tangan. Di dalam ruang yang pintunya belum tertutup, terdengar suara bantingan barang. Amanda Mu menatap Ricky Mo dengan khawatir. Ricky Mo menghiburnya dengan senyuman, ada ejekan di dalam matanya, biarkan saja dia menghancurkan barangnya sendiri. Amanda Mu sedikit khawatir, Ricky Mo dan Herman Mo tidak akur dan itu juga bukan masalah yang baru terjadi dalam sehari dua hari, tapi tetap saja tidak bisa seperti ini seumur hidup. Dia bisa melihat bahwa Herman Mo masih berniat baik untuk memperbaiki hubungannya dengan Ricky Mo. Bahkan jika orang seperti Herman Mo bertindak lebih jauh, dia juga tidak akan mungkin mengatur kasus penculikan terhadap istrinya sendiri. Amanda Mu merasa bahwa di antara Ricky Mo dan Herman Mo, seharusnya hanya kesalahpahaman saja. Hanya saja, kesalahpahaman ini bukan terjadi dalam 1-2 hari ini, jika ingin menyelesaikan kesalahpahaman maka hanya bisa menyelesaikannya secara perlahan. Ketika mereka berdua turun ke lantai bawah, mereka melihat Charles Mo melompat dari sofa dan menatap mereka, kakak sepupu, Kak Amanda, apakah kalian sudah mau pulang? Ya, ada apa? Amanda Mu dapat melihat bahwa Charles Mo memiliki sesuatu yang ingin dikatakan. Charles Mo menggaruk kepalanya, dia berkata dengan terbata-bata, aku sudah lama tidak ke tempat kalian, boleh tidak aku ikut kalian pulang dan menginap beberapa hari? Tidak boleh. Baiklah. Kedua suara itu serempak terdengar.
Yang mengatakan tidak boleh adalah Ricky Mo, yang mengatakan baiklah adalah Amanda Mu. Amanda Mu memelototi Ricky Mo, dia menekan nada bicaranya, kamu mengatakan tidak boleh. Ricky Mo ingin menganggukkan kepalanya. Tetapi firasatnya mengatakan kepadanya jika dia mengangguk maka Amanda Mu mungkin akan mengusirnya dari kamar tidur malam ini. Ricky Mo melirik Charles Mo dan menjawab dengan samar, oh. Keengganan kuat terungkap dalam kata, oh ini, Amanda Mu bisa merasakannya. Tapi dia pura-pura tidak merasakannya, dia tersenyum dan berkata kepada Charles Mo, apakah kamu sudah memberitahu ibumu? Meskipun hubungan Petersi dan Ricky Mo sudah retak, tapi Charles Mo hanya seorang anak kecil. Tidak boleh karena masalah orang dewasa sehingga menjadi dingin kepada seorang anak kecil. Charles Mo mengangguk dengan cepat, sudah. Sebelumnya Charles Mo tinggal di rumah Ricky Mo, pakaiannya masih ada di sana, dia sekarang mau pergi tinggal di sana lagi, dia bisa langsung pergi tanpa harus berkemas. Ketika masuk ke dalam mobil, Charles Mo sepertinya takut Ricky Mo akan menyesalinya, dia melompat dengan cepat seperti seekor kelinci dan melambaikan tangannya kepada Amanda Mu, Kak Amanda, cepat naik. Ricky Mo menatapnya dengan dingin dan Charles Mo buru-buru menutup mulutnya. Amanda Mu baru bersiap naik ke dalam mobil tapi ditarik oleh Ricky Mo. Dia naik mobil duluan kemudian mengulurkan tangan kepada Amanda Mu yang mengisyaratkan padanya untuk masuk. Amanda Mu tidak berdaya, kenapa pria ini begitu pelit? Dia naik ke dalam mobil, Ricky Mo duduk di antara dia dan Charles Mo untuk memisahkan mereka. Amanda Mu dan Charles Mo yang dipisahkan saling melirik, dari pandangan mereka berdua mereka menertawakan Ricky Mo. Amanda Mu teringat ketika di meja makan Clarissa Mo mengatakan bahwa Peter Si difitnah oleh orang, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Situasi di internet lebih buruk dari yang dibayangkan oleh Amanda Mu. Amanda Mu mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Ricky Mo dan bertanya, apakah benaran bukan kamu yang melakukannya? Wajah Ricky Mo masih tetap saja tidak berekspresi tapi nada bicaranya sangat sombong, apakah masalah sekecil ini perlu aku yang melakukannya? Untuk melihat karakter seseorang maka bisa melihat dari masalah kecil. Topik Peter Si menganiaya mati seekor anak anjing sangat hangat dan ada gambarnya juga. Hanya saja gambarnya tidak terlalu jelas, tetapi sosok itu sangat jelas terlihat sebagai Peter Si. Foto-foto itu diambil secara berurutan, dari Peter Si mengangkat anak anjingnya dan menjatuhkan anak anjing itu ke tanah, proses yang berkesinambungan itu terdiri dari 5 foto. Bagi para netizen, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah lagi. Kali ini, sebagian besar netizen berhenti mendukung Peter Si. Bagi artis besar seperti Peter Si yang hampir tidak ada berita negatif seperti ini, mungkin merupakan pukulan yang akan menghancurkan karir aktingnya. Kehidupannya sudah hancur. Memang dari awal merasa ada yang aneh dengan Peter Si ini, mana ada orang yang tidak memiliki berita negatif sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari pemutusan kontrak dengan media Sengding, dia masih tidak puas dengan dukungan besar dari media Sengding, begitu dia memutuskan kontraknya, dia sudah mendapatkan berita negatif seperti ini, apakah puas sekarang? Mata Amanda Mu pada akhirnya tertuju pada komentar terakhir. Industri hiburan sangat kejam, meskipun Peter Si artis terkenal, tapi karena ada dukungan dari media Sengding maka semuanya berjalan dengan lancar. Dan karena pemutusan kontrak dengan Sengding, maka dia kehilangan dukungan dari Sengding, orang-orang yang ingin bergerak maju maka akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Peter Si. Sebuah kesuksesan harus mengorbankan banyak orang. Selalu ada orang dalam dunia hiburan yang ingin berada di atas. Tapi hanya ada beberapa tempat saja di atas sana, tentu saja harus menginjak orang lain jatuh maka diri sendiri baru mempunyai kesempatan untuk bergerak naik. Dan Peter Si hanya dalam waktu 10 tahun, sudah menjadi bintang besar di industri hiburan, sudah lama ada orang yang ingin menjatuhkannya. 239 pasti ada masalah. Terkadang orang memang seperti itu, bagi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau orang yang jarang melakukan kesalahan, asalkan mereka melakukan satu kesalahan kecil maka akan diperbesar tanpa batas. Dan bagi orang-orang yang berdosa besar, selama mereka melakukan satu perbuatan baik maka akan diperbesar tanpa batas juga. Seringkali, orang lebih bersimpati terhadap orang jahat. Amanda Mu tidak yakin tentang keaslian berita negatif tentang Peter Si, tapi dia tahu bahwa reputasi Peter Si pasti akan terpengaruh. Bagaimanapun dia sudah bertahun-tahun menjadi penggemarnya, suasana hati Amanda Mu sedikit kacau. Sepanjang jalan, suasana hati Amanda Mu agak menurun,
ketika sampai di rumah, dia sudah tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ricky Mo, apakah masalah ini benar. Amanda Mu tiba-tiba mengerti bahwa ketika Peter Si diam-diam meminta orang untuk memotretnya sehingga menjadi trending topik, mengapa Ricky Mo masih berpikir untuk memberi kesempatan kepada Peter Si. Karena pada saat ini, Amanda Mu sama dengan Ricky Mo pada waktu itu. Terlepas dari identitas sebagai kakak sepupu Ricky Mo, Peter Si menjadi artis yang dia kagumi selama 7 tahun. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa dia akan menganiaya mati binatang kecil. Seorang teman sekamar di kampusnya dulu tidak menyukai binatang kecil. Ketika dia melihat kucing dan anjing maka dia akan berjalan jauh, tapi dia tidak melihat temannya melakukan apa-apa terhadap kucing dan anjing itu. Dalam ilmu psikologi mengatakan orang yang bisa menganiaya binatang kecil adalah orang yang memiliki gangguan mental. Jika masalah mental ini tidak segera diatasi maka objek penganiayaannya akan berubah dari binatang ke manusia. Singkatnya, itu adalah seorang psikopat. Benar atau palsu, siapa yang peduli? Ricky Mo jelas tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Apa yang dia pedulikan adalah hasilnya. Dia melihat Amanda Mu mengerutkan keningnya, dia berpikir sedikit dan berkata dengan serius, aku belum pernah mendengar masalah ini sebelumnya. Aku tidak bisa memastikan kebenarannya, tapi orang-orang yang ingin menyerangnya sudah melakukan persiapan, mereka berani memberitakan berita yang negatif seperti ini maka mereka tidak takut ditemukan celahnya. Tidak dapat menemukan celahnya. Maksudmu adalah bahwa berita ini benar. Ekspresi muka Amanda Mu berubah. Ricky Mo melanjutkan topik ini dan menepuk kepala Amanda, kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Dia tahu bahwa Amanda Mu adalah penggemar Peter Si, jika masalah ini benar, masalah ini akan mempengaruhinya. Amanda Mu mengangguk, baik. Dia memang harus pergi istirahat di kamarnya sebentar. Ketika dia melewati kamar Charles Mo, Amanda Mu berhenti. Sebelumnya ketika sampai di rumah, Charles Mo langsung kembali ke kamar, dia berkata bahwa dia sudah lama tidak tinggal di sini, dia mau lihat apakah kamarnya masih sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, pintu kamarnya tiba-tiba dibuka seseorang dari luar. Kak Amanda, Charles Mo terkejut ketika melihat Amanda Mu berdiri di depan pintu. Amanda Mu menyunggingkan mulutnya dan tersenyum ringan, aku baru saja lewat dan bersiap untuk kembali ke kamar. Charles Mo menunduk dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya, oh, apakah kamu ada urusan? Amanda Mu memandang Charles Mo dengan teliti dan dia baru menyadari bahwa matanya tampak agak merah. Amanda tidak langsung bertanya apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia berkata, aku tidak ada urusan. Charles Mo jelas memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepadanya, tapi dia pura-pura berkata dengan santai, kalau begitu kita nonton film bersama ya. Baiklah, pikiran anak kecil sulit untuk disembunyikan, tapi Amanda Mu tidak akan membongkarnya. Ada ruang pemutaran film di villa ini, hanya saja Amanda Mu biasanya tidak tertarik untuk menontonnya sendiri. Ini adalah kali pertama dia masuk. Ruang di dalamnya sangat besar, sofanya juga sangat lebar, keduanya duduk berjajar memegang sekotak keripik kentang, menunggu film dimulai. Film ini dipilih oleh Charles Mo, ketika filmnya mulai, Amanda Mu baru menyadari bahwa ini adalah kartun anak-anak. Krek. Amanda Mu menaruh keripik kentang di mulutnya, apakah kamu yakin ingin menonton film ini? Charles Mo mengambil segenggam keripik dan menaruhnya di mulutnya. Dia berkata dengan samar, hormati orang tua dan sayangi anak kecil, apakah kamu tahu itu? Kita tidak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri, kita harus memikirkan keponakanku. Keponakan. Charles Mo menunjuk ke perut Amanda, itu, dia ada di sini. Amanda Mu tersenyum tanpa daya, dia sekarang hanya sebuah embrio saja. Charles Mo mengecilkan sedikit suara filmnya, dia penasaran, kalau begitu apakah dia tidak bisa mendengar pembicaraan kita? Ya. Amanda Mu menundukkan kepalanya, matanya dengan lembut menyentuh perutnya yang masih rata, dia memiringkan kepala dan menoleh ke arah Charles Mo, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Aku sudah tahu semua masalah kakakku dan kakak sepupuku. Charles Mo menghela napas setelah mengatakannya dan bergaya seperti orang tua. Ya, Amanda Mu tahu bahwa dia masih ada sesuatu untuk dikatakan maka dia tidak menyelanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, waktuku lebih banyak dihabiskan bersama kakak sepupuku daripada ayah dan ibuku juga kakak kandungku sendiri. Ayah dan ibuku terlihat sangat mesra, kakakku terlihat lembut tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Amanda Mu membeku sejenak, apa yang kurang? Meskipun kata-kata Amanda Mu terdengar agak misterius, tapi Amanda Mu bisa mendengar bahwa ini adalah kebenaran yang ada di hatinya.
Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Charles mau menggaruk kepalanya dengan kesal, dia tiba-tiba berlari ke samping vas bunga dan mengambil setangkai bunga artifisial. Dia mengangkat bunga di depan Amandamu, sama seperti bunga ini, sangat cantik, sangat mirip dengan yang aslinya, tapi sedikit palsu. Maksudmu, kamu merasa orang-orang di keluargamu semuanya palsu. Kata, palsu, di bagian terakhir diucapkan dengan sangat pelan, karena dia tidak yakin apakah yang dimaksud Charles Mo benar seperti itu. Aku merasa mereka selalu memakai topeng. Charles Mo menundukkan kepalanya, wajah kecilnya menegang, kedua alisnya bersatu. Amandamu tidak tahu situasi keluarga Charles Mo, dia tidak tahu bagaimana hubungan orang tuanya. Tapi yang dia tahu adalah kakaknya Peter Si pasti bermasalah. Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu sudah melihat berita kakakmu di internet? Aku sudah melihatnya. Raut muka Charles Mo berubah, ketika aku masih kecil, rumah kami ada seekor kucing putih. Aku dan kakak sepupu sangat menyukainya, kucing itu sering tidur di kamar kami berdua, tapi suatu malam kucing itu pergi ke kamar kakakku. Ketika aku bangun keesokan harinya, aku melihat kucing itu berlumuran darah berbaring di samping pagar. Suaranya sedikit bergetar, ibu bilang, kucing itu digigit mati oleh anjing serigala milik tetangga sebelah. Amandamu tidak tahan untuk bertanya lagi, dia menyentuh kepala Charles, jangan dipikirkan lagi, karena ibumu mengatakan kucing itu mati digigit oleh anjing serigala maka itu pasti benar. Charles mau menggelengkan kepala, tapi kakak tetangga sebelah mengatakan bahwa anjing mereka selalu diikat di halaman rumah, dia tidak mungkin berbohong, kakak itu juga sangat menyukai kucing besar putih kami. Amandamu tidak tahu harus mengatakan apa. Usia seperti Charles Mo sekarang adalah usia pemberontakan, tetapi juga paling sensitif. Dia dapat merasakan perubahan hubungan antara setiap anggota keluarganya. Menurut pernyataannya, selain Peter Si yang masuk berita negatif, hubungan orang tuanya juga tidak semesra yang terlihat. Pasti ada yang masalah dengan keluarga mereka. 240 kamu tidak menginginkanku lagi. Pada akhirnya, filmnya tidak jadi dilihat. Amandamu terus mengobrol dengan Charles Mo. Charles Mo lebih sering tinggal di luar negeri, dia tidak memiliki banyak teman di sini, mungkin kata-kata ini sudah lama dia pendam di dalam hatinya, juga tidak menemukan orang yang bisa diajak bicara. Kebetulan Amandamu bersedia mendengarnya, maka dia mengatakan semua yang ada di otaknya. Dari hal-hal yang dia katakan, juga bisa mendengar beberapa petunjuk yang samar. Orang tua yang terlihat mesra, kakak yang terlihat lembut tapi menganiaya mati binatang kecil, masalah-masalah ini berdampak pada Charles Mo pada usia ini. Amandamu keluar dari ruang pemutaran film dan kebetulan bertemu dengan Ricky Mo yang datang mencarinya. Dia berjalan di depan dan Charles Mo mengikutinya dari belakang. Wajah Ricky Mo cemberut, dia jelas terlihat sedikit marah karena Charles Mo mengajak Amandamu menonton film bersama. Amandamu sudah sangat lelah sewaktu berurusan dengan keluarga Mo tadi, dia bilang akan pergi istirahat tapi diajak Charles Mo untuk menonton film, tentu saja dia merasa kesal kepada Charles Mo. Charles Mo menggerakkan mulutnya, dia berpindah ke belakang Amandamu. Sudah lama tidak bertemu tapi pandangan mata kakak sepupunya masih sangat mematikan. Takut. Amandamu memandang Ricky Mo dengan ketidaksetujuan, dia berbalik dan berkata dengan Charles Mo, Charles, kamu kembali dan istirahat di kamarmu. Baik, Charles Mo seperti mendapatkan pengampunan dan langsung berlari dengan kencang. Ricky Mo merapatkan bibirnya, matanya terlihat dingin, Amandamu, sekarang kamu lagi hamil, tidak perlu mempedulikannya, dia adalah anak kecil yang suka bermain-main. Aku tidak mau mendengarnya. Amandamu menutup telinga dengan tangannya, sambil berkata sambil berjalan menuju kamar. Wajah Ricky Mo langsung menjadi marah sampai suaranya menjadi berat, Amandamu. Amandamu menoleh ke belakang, dia mengelus perutnya, dia mengedipkan mata dan berkata dengan serius, jangan terlalu kencang, kamu sudah menakuti bayinya. Ricky Mo menarik napas dalam-dalam, dia mengatakan kepada diri sendiri untuk tidak membuat perhitungan dengan si bodoh Amandamu. Amandamu tidak bisa menahan tawanya ketika melihat Ricky Mo menahan amarah yang tidak bisa dia lampiaskannya, tapi ketika dia berpikir Ricky Mo berbuat seperti itu demi kebaikannya maka dia berjalan kembali menarik lengan Ricky Mo untuk menyenangkannya, baiklah, baiklah, kita kembali ke kamar untuk istirahat. Di depan Amandamu, emosi Ricky Mo selalu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika sampai di kamar, Amandamu ditekan oleh Ricky Mo untuk tidur di tempat tidur, menutupinya dengan selimut dan memerintahkan, tidur. Amandamu sudah mengobrol lama dengan Charles Mo, sekarang dia tidak mengantuk, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan denganmu.
Bicarakan ketika kamu sudah bangun tidur. Ricky Mo mengabaikan pandangan penuh pengharapan darinya. Amandamu tidak mempedulikannya dan langsung berkata, apakah hubungan bibimu dan suaminya baik? Di mata kakek, mereka adalah pasangan teladan yang saling mencintai. Setelah Ricky Mo selesai berkata, dia tersenyum mencibir, di mata kakek Mo, ibu dan Herman Mo juga pasangan yang saling mencintai. Tapi Charles barusan berkata kepadaku, dia merasa orang tuanya tidak begitu saling mencintai, ada satu perasaan tidak alami. Amandamu sedikit emosional, jika kita telah bersama dalam waktu yang lama, apakah kita akan menjadi pasangan yang tidak alami dan palsu seperti itu? Ricky Mo menjawab dengan penuh keyakinan, tidak akan. Benarkah? Amandamu terlihat tersentuh. Akibatnya, detik berikutnya, dia mendengar Ricky Mo berkata, kamu sudah mengandung anakku tapi memikirkan hal seperti ini, apakah kamu mau keluar mencari pria liar di luar? Nada bicaranya sedikit mengancam. Amandamu diam-diam meliriknya sebentar, dia menemukan mata Ricky Mo memelototinya, seolah-olah dia ingin mengatakan jawaban yang tidak memuaskannya, maka dia akan memberinya pelajaran. Amandamu selama ini orang yang sangat pintar bertahan hidup. Dia memegang tangan Ricky Mo dan tersenyum manis, bagaimana mungkin, pria liar mana yang bisa setampan dan sekaya kamu? Maksudmu adalah jika ada pria yang lebih tampan dan lebih kaya dibandingku, maka kamu tidak akan menginginkanku lagi. Ekspresi di wajah Ricky Mo berubah menjadi lebih berbahaya lagi. Amandamu merasa jawabannya sudah sangat tepat tapi Ricky Mo berpikir ke arah yang lain. Apakah di seluruh kota J ada pria yang setampan dan sekaya dia? Itu tidak mungkin. Dia hanya memakai cara lain untuk memujinya. Akibatnya, apa yang Ricky Mo tangkap sama sekali berbeda dengan maksud yang ingin dia ungkapkan. Dia tidak bisa mengikuti jalan pikiran orang pintar. Bagaimana mungkin? Amandamu menaikkan volume bicaranya, dia berusaha membuat suaranya terdengar tulus. Raut muka Ricky Mo sangat tidak enak dilihat tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Amandamu menarik tangan Ricky Mo ke bibirnya, dia mencium punggung tangannya dengan lembut, aku mengatakan yang sebenarnya. Dia merasakan tangan Ricky Mo menegang, ketika dia menegakkan kepalanya, dia menemukan bahwa raut wajah Ricky Mo terlihat tidak nyaman. Pada awalnya Ricky Mo duduk di tepi ranjang, ketika Amanda melihatnya, dia langsung memalingkan kepalanya, cepat tidur, aku masih ada urusan yang harus dilakukan. Amandamu tertegun, apakah dia merasa malu? Semuanya baik-baik saja tadi, dia hanya mencium punggung tangannya dengan lembut, apakah pria ini merasa malu? Amandamu masih ingin melakukannya sekali lagi, Ricky Mo tampaknya sudah mengantisipasi apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia segera menarik tangannya, aku pergi ke ruang kerja. Ricky Mo segera meninggalkan kamar, sebelum menutup pintu kamarnya, dia mendengar suara tawa Amandamu yang tidak dapat dikendalikan. Ricky Mo tampak marah, perak terdengar suara pintu tertutup, wajahnya sangat marah, dia tidak memperhatikan Bibi Hu yang datang sambil membawa sesuatu. Jadi dia menabrak Bibi Hu. Ada semangkuk minuman manis yang ada di nampan Bibi Hu yang disiapkan untuk Amandamu. Akibatnya minuman manis itu tertumpah di badan Ricky Mo. Respon Ricky Mo sangat cepat, tanpa sadar dia mengangkat tangan yang dicium oleh Amandamu supaya tidak tertumpah minuman manis. Bibi Hu melihat dia mengangkat tangannya, dia bertanya dengan penuh khawatir, Tuan Muda, apakah tanganmu tertumpah minuman panas? Tidak. Bibi Hu khawatir, biarkan aku membantumu melihatnya. Tidak perlu. Ricky Mo mundur selangkah, dia hanya memakai tangan yang lain memegang tangan yang barusan dicium oleh Amandamu dan berjalan melewati Bibi Hu. Bibi Hu melihat punggung Ricky Mo dan bergumam, kenapa begitu menyayangi tangan yang itu? Pasti terluka. Jadi, ketika Amandamu bangun dari tidur, dia mendengar pembantunya mengatakan bahwa tangan Ricky Mo terluka. Amandamu menjadi panik, bagaimana dia terluka? Bukankah Ricky Mo baik-baik saja sebelum dia tidur, bagaimana bisa tangan Ricky Mo terluka ketika dia bangun? Di mana dia? Amandamu bertanya. Pembantunya berkata dengan penuh hormat, Tuan Muda masih di ruang kerja, dia belum keluar. Mendengar dia mengatakan seperti itu, Amandamu menjadi bingung, dia terus berada di ruang kerja, jadi bagaimana dia bisa terluka? Amandamu menjadi bingung, tapi dia tetap pergi ke ruang kerja. Berdiri di depan pintu masuk ruang kerja, Amandamu mengetuk pintu dan mendorong pintu untuk masuk, mereka mengatakan bahwa tanganmu terluka. Coba aku lihat. Ricky Mo sedang bekerja, ketika dia mendengar suaranya dia juga sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti apa maksud kedatangannya.
Raut mukanya berubah menjadi sangat tidak wajar, nada bicaranya sedikit kesal, tidak terluka, aku masih ada pekerjaan, kamu keluar dulu. Selanjutnya 241 ada kamu, apakah akan ada masalah?